Perkenalkan, nama saya Daniel Pranginangin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami dengan judul Surat Kabar dan Perkembangan Teknologi, Sebuah Tinjauan Komunikatif, yang disusun oleh Daniel Pranginangin, NPM 1901010373, yaitu saya sendiri dan rekan saya, Natasha dari Teresia dengan NPM 1901010380. Kami dari kelas PGA 7, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas FKIP, Universitas HKBP Indonesia Pembatang Siantar. Pada bagian A, yaitu surat kabar. Menurut H, secara kontemporer, surat kabar memiliki 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Pada fungsi utama media, yaitu yang pertama, to inform atau menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang telah terjadi pada suatu komunitas, negara, dan dunia. Yang kedua, to comment atau mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkan di dalam fokus berita. Nah, yang ketiga, to provide atau menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media. Yang selanjutnya, yaitu fungsi sekunder. Yang pertama, untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat masyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, memberikan hiburan kepada pembaca. Yang ketiga, melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak. Nah, yang selanjutnya, keberadaan surat kabar ditandai dengan perjalanan panjang melalui 5 periode, yakni masa penjajahan Belanda, diantaranya Selambat Melayu, penjajahan Jepang, menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan atau berita Indonesia, serta zaman Orde Lama atau Surabaya Pos, dan Orde Baru atau Pikiran Rakyat. Karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup yang pertama publisitas, yang kedua periodisitas, yang ketiga universalitas, yang keempat aktualitas, dan yang terakhir terdokumentasikan. Yang selanjutnya yaitu B. Pada bagian B, mainstream media, new media, dan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, pada istilah ini digunakan untuk membedakan antara bentuk media tradisional dan media baru. Menurut Marshall M. McLuhan, dalam horizon tahun 2014 memandang penemuan teknologi sebagai hal yang sangat vital karena menjadi kepanjangan atau ekstensi dari kekuatan pengetahuan atau kognitif dan persepsi pemikiran manusia. 10 tahun terakhir, konvergensi antara teknologi kemudian perkotaan dengan new media telah terjadi secara luar biasa. Konvergensi secara praktiknya dilakukan dengan penggunaan berbagai platform media untuk satu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya dalam dekade terakhir, abad ke-20, kemunculan teknologi interaktif global yang dicontohkan oleh internet dan berbagai medium komunikasi yang menggunakan internet atau second media age menawarkan sebuah fitur komunikasi yang baru, yakni interaktivitas. Interaktivitas adalah salah satu fitur new media yang paling banyak dibicarakan dan mendapat tempat khusus di dunia cyber. Dengan kata lain, kemampuan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dan komputer dan memiliki dampak pada pesan apa yang sedang dibuat, atau Stephen dan Tankard tahun 2008. Nah, pada bagian C, perbedaan historis antara First Media Age dan Second Media Age. Nah, yang pertama yaitu First Media Age, yang kedua Second Media Age. Yang pertama First Media Age atau broadcast, yaitu masih tersentral. Yang selanjutnya, yang kedua komunikasinya masih satu arah. Yang ketiga cenderung pada kontrol negara. Yang keempat instrumennya bagi rezim stratifikasi dan ketidaksetaraan. Yang kelima
peserta terfragmentasi dan dipandang sebagai suatu massa. Dan yang keenam, masih mempengaruhi kesadaran. Nah, kita beralih kepada second media age atau interactivity, yaitu masih tersebar. Dan yang kedua, sudah komunikasi dua arah. Yang ketiga, menghindari kontrol negara. Yang keempat, demokratisasi atau memfasilitasi kewarganegaraan universal. Yang kelima, peserta dipandang tetap bisa mempertahankan individualitas mereka. Yang keenam, mempengaruhi pengalaman individu tentang ruang. Nah, yang selanjutnya yaitu media panas atau hot media dan media dingin atau cold media. Media dibagi menjadi dua, yaitu media panas atau hot media atau media komunikasi definisi tinggi atau high definition communication, dan media dingin atau cold media atau media dengan definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipatif atau partisipasi aktif dari penonton, pendengar, ataupun pembaca. Nah, yang selanjutnya itu yang media atau metode penelitian. Pada metode penelitian, kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau lebih tepatnya metode deskriptif kualitatif. Metode ini berisikan fakta konsep serta teori mengenai surat kabar, media baru, dan perkembangan teknologi. Lalu setelahnya berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta tersebut dalam sebuah penjabaran analitis. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu, atau Burgin tahun 2013. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Natasha Teresia. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Natasha Teresia, NPM 19010103080. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Daniel Pranginangin. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pemaparan pada bagian F, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu surat kabar dan perkembangan teknologi, yakni surat kabar daring. Media online merupakan produk jurnalistik online atau cyberjurnalisme yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Ekspansi ke dunia dalam jaringan atau yang biasa kita sebut dengan daring atau yang lebih dikenal dengan istilah online membukakan banyak peluang bagi surat kabar untuk bersaing dengan jurnalisme siar dalam menyediakan layanan berita yang fleksibel terhadap waktu. Hal ini dimungkinkan dengan kemudahan yang diberikan dunia online, terutama dalam hal pengolahan dan distribusi berita. Detik.com misalnya, untuk mengunggah sebuah berita hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit. Waktu tersebut mencakup saat pelaporan berita dari reporter, penulisan berita, pengecekan, dan juga pengunggahan. Pengalihan bentuk dari cetak ke daring merupakan penambahan bentuk dari cetak saja dan menjadi cetak dan daring. Akan mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi. Seperti halnya versi cetak, surat kabar daring dituntut untuk tunduk pada etika jurnalisme dan perangkat aturan lain terkait hak cipta, privasi, dan sejenisnya. Lalu yang perlu kita ketahui adalah jenis surat kabar daring itu dibagi dua, yaitu daring atau online dan hybrid, atau yang biasa kita sebut dengan online dan juga cetak. Lalu selanjutnya bagian G, keunggulan dan kelemahan surat kabar daring. Yang pertama, keunggulan surat kabar daring. Surat kabar daring adalah kecepatan dan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu. Beritanya tidak pernah basi. Reporter juga dapat mengirimkan berita dalam jumlah yang tak terbatas ke bank data berita surat kabar yang terkait.
Dan jika untuk mendapatkan koran, orang harus membeli atau berlangganan, sedangkan dengan media online, berita yang diunggah diklasifikasikan dalam beragam kategori yang bebas diakses secara gratis oleh pembaca. Lalu yang kedua, kelemahan surat kabar daring. Yaitu yang pertama, mengabaikan prinsip jurnalisme karena persaingan antar media. Yang kedua, rendahnya literasi media masyarakat untuk mengakses media. Yang ketiga, banyaknya oknum menjadikan media sebagai media pengirim opini publik dalam kegiatan kampanye. Yang keempat, memanipulatif dana melalui media online yang acap kali digunakan. Lalu pada bagian H, yaitu proses dan teknik produksi surat kabar seiring berkembangnya teknologi. Setelah peristiwa Gutenberg mulai berkembang proses pencetakan atau proses printing yang kita sebut percetakan untuk ilustrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun butuh alat bantu, kemudian ditemukan litografi yang bisa mempercepat proses percetakan. Dan setelah Perang Dunia Kedua, offset printing mulai diperkenalkan dan diproduksi hingga komputerisasi menggantikan keberadaan mesin ketik. Lalu dilanjutkan dengan teknologi lain, yakni mesin fotokopi yang lebih hemat dan murah, sehingga memudahkan masyarakat mencetak media. Kemudian disambut dengan kehadiran teknologi printer yang lebih canggih dan dengan kebutuhan masing-masing. Pada bagian I, yaitu dampak munculnya surat kabar daring dan konten berita daring terhadap surat kabar cetak. Dampaknya berimbas pada surat kabar atau media cetak yang sepi pembaca dan beralih ke media massa maya, dan penerimaan iklan merosot drastis dan penjualan jatuh tajam. Pembaca majalah anjlok, pembaca tabloid merosot, dan koran turun. Sementara pembaca internet malah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, tren pembaca media cetak kebanyakan disebabkan karena konsumen terlalu sibuk untuk membaca media online, beralih ke TV, dan karena berhenti membeli karena harga naik. Pada bagian J, yaitu surat kabar daring di Indonesia. Ada 4 fungsi utama media massa, yaitu yang pertama pengawasan, yang kedua korelasi sosial, ketiga sosialisasi, dan keempat hiburan. Sebelum reformasi, media di Indonesia memiliki pengawasan lingkungan juga, karena jika dianggap berbahaya bagi pemerintah dapat diburu sedemikian rupa. Setelah reformasi pada tahun 1998 SIUPP yang mengekang kebebasan pers tidak diperlakukan, yang dimana surat ini menjadi senjata bagi pemerintahan Orde Baru. Tetapi satu sisi, hal ini juga menjadikan media online menjamur di Indonesia, sehingga banyak jurnalis yang abal-abal membuat pembaca menjadi berubah haluan ke situs web surat kabar online. Sekarang tinggal bagaimana surat kabar konvensional mampu mempertahankan konsumennya agar tetap loyal atau mengembangkan model bisnis media baru dengan bekerja sama dengan situs portal berita. Tetapi membaca surat kabar sudah menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Mengkonsumsi surat kabar konvensional memiliki kenikmatan yang tersendiri dibandingkan dengan membaca surat kabar daring. Baik, sekarang kita berada di kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah surat kabar daring merupakan konten-konten berita daring memang amat bermanfaat karena menyajikan akses informasi yang cepat, akurat, dan juga dinamis. Di situ kita dapat mengakses informasi yang kita inginkan secara cepat. Hal ini bisa terjadi berkat kehadiran internet serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sejak awal milenium baru. Kini khalayak dapat mengonsumsi informasi dari berbagai penjuru dunia melalui smartphone dan personal komputer atau yang biasa kita sebut PC, masing-masing tanpa mengeluarkan biaya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan penuturan kata. Sekian dan terima kasih.